begitu Mas Gibran menjadi wakil presiden, ada ini nggak? Mas Gibran bilang, ayo Mas Diko maju aja jadi calon gubernur. Tapi Mas Gibran nggak pernah spesifik ngomong kayak Mas besok maju gubernur atau maju gini, enggak. Jadi meskipun Mas Diko ini adalah anaknya bendahara Golkar, sama sekali nggak ada cawe-cawe Bapak ya? Jadi biasanya bantu untuk dipertemukan saya dengan Pak Ketum. Tapi kalau semuanya saya sendiri. Sebenarnya apa? 3 permasalahan utama Jawa Tengah sepeninggalan Mas Ganjar apa? Kalau menurut saya yang pertama pasti lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi. Makan siang gratis. Iya. Sebetulnya menurut Mas Diko itu program yang masuk akal. Kalau menurut saya sih program yang masuk akal. Lebih memilih untuk Jawa Tengah nih ya, Diko Raffi atau Lutfi Diko? Susah. Aduh, susah ini jawabnya. Susah ini jawabnya. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita kembali membahas info jalanan dan info langitan, Mas. Iya, Gus. Ini Gus Ipang kemarin kemana aja itu? Banyak jalan ke Rusia, Ke Rusia saya. Iya, bagus ya Rusia ya. Bagus, maksudnya secara kena embargo tapi nggak terlalu ngefek. Jadi Ada pesan-pesan Putin nggak untuk politik Indonesia? ada pesannya supaya akur-akur aja. Gus, Yes. ini mulai terdengar nih istilah baru. Apa itu? Koalisi 4+1. Wah, Udah pernah dengar belum Gus? Ya, Nggak yang ikut-ikut disebut. saya. Udah pernah dengar pastilah. Ya kan info langitan pasti sudah ada. Udah. Ya, jadi koalisi 4+1 nih Gus. Koalisi 4 nih Kim ya. +1 Gerindra, Golkar, Demokrat sama PAN. PAN. Ditambah dengan 1 Gus. Ya. Nah, pasti Solo. Gus. Ya. Solo. Satu ini orang kuat Gus. Iya. Ya. Iya. Pak Jokowi. Yes. Ya. Anda dengar begitu ya, Gus ya? Ya. Jadi 4 Kim itu +1 Pak Jokowi. Nah, ini kan mau akan diimplementasikan di pilkada-pilkada kan Gus? Di beberapa pilkada. Di beberapa pilkada. Ya. Nggak semua sih. Oh, nggak semua ya? Ya. Tapi ini kan pasti ada apa ya? Untuk menyatukan 5 yang 4+1 tadi itu kan itu perkara yang tidak mudah loh Gus. Butuh legowo tingkat dewa. Gitu. Aduh, gue jadi deg-degan. Terus. Nah, Gus yang menarik ini kalau terkait dengan koalisi Kim 4+1 tadi itu. Ini beberapa pilkada kan Gus. Yang paling menarik tentu menurut saya DKI. Tapi ya DKI. Tapi sore ini sudah terjadi 4+1 itu. Oh, di Sumut. Sumut. Ya. Sumut ya. Akhirnya Golkar ngasih rekomendasinya ke Mas Bobi. Mas Bobi. Ya sekarang Bobi itu menjadi kader Gerindra. Gerindra. Ya. Yang jadi korban Gus, kayaknya Bang Ijek ini ya. Ya. Padahal Golkar di situ penguasa dengan kursi tertinggi di DPRD-nya. Ya. Ini artinya kalau Erlangga itu menyetujui atau mendukung Bobi, itu wakilnya harus dari Golkar Gus. Pasti ya. Ya. Ya, jadi ini udah ada korban ya. Udah. Korban. Ya. Nah, DKI gimana Gus? DKI, nah ini juga menarik ya Mas ya. Artinya kenapa Mas Anies ini kan kuat sekali di DKI. Walaupun Mas Anies belum ada garansi dapat tiket. Nasdem belum tentu Dari mau sisi ngasih. survei masih paling tinggi sebetulnya Mas Anies. Pasti paling tinggi. Jadi kalau survei terakhir paling tinggi itu Mas Anies, keduanya Ahok, yang ketiganya Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Ya. Nah, ya Nasdem ini belum ngasih tiket. Ya. PKS juga belum ngasih tiket. Setahu saya 4 rekomendasinya PKS nggak ada nama Mas Anies. Makanya PKB nyolong start. Ya, supaya bisa mendapatkan kotelnya di DKI. Tapi semua kembali kepada pusat. Ada lagi dibilang PDIP mau bergabung. PDIP-nya iya, yang DKI iya, DPW PDIP, tapi yang DPP belum tentu. Iya, iya. Nah, opsi lain adalah memasangkan Mas Anies dengan Mas Kaisang. Nah, itu juga mungkin. Apa itu mungkin ya? Walaupun seperti apa itu? Seperti minyak dan air sebetulnya. Iya, tapi ya dalam politik nggak ada begitu. Nggak ada yang nggak mungkin. Nah, ini kelihatannya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan sudah ada titik terang, Mas. Nah, karena berhubungan dengan Jawa Barat. Artinya kalau memang Mas Anies sudah sama Mas Kaisang, Ridwan Kamil, Kang Emil bisa tetap di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya sudah pasti. Yang sudah Iya. pasti-pasti aja. Iya. Karena kalau di DKI head to head sama
sama Mas Anies ya butuh effort lah. Jadi kalau sekarang di DKI itu Anies dilematis pasti. Dilematis. Dia mau bergabung, istilahnya mau mengikuti bergabung dengan istilahnya Kim ini, atau dia mau berada di luar. Atau jangan-jangan ditawarin menteri, kita nggak tahu. Nah, kita nggak tahu. Cuma yang pasti memang untuk menuju jalur yang di luar Kim, di luar Kim +1 tadi itu, ya cukup berat loh, yang saya dengar. Iya. Ya, memang betul. Tadi sama informasi yang saya dapatkan, Nasdem belum memberikan rekomendasi, dan itu sepertinya akan sulit. Kemudian PKS itu DPW DKI-nya itu katanya memang ada nama Anies, tapi belum tentu DPP, karena DPP ini kan mendapatkan tawaran-tawaran yang menarik, ya untuk di. Ada catatan sejarahnya. Sebentar, dan PKB belum tentu loh, Gus. Karena kan baru DPW DKI juga, Gus. Sementara belum. DPP PKB ya belum. Karena Caimin kan masih lagi haji, Gus, masih fokus haji. Iya. Nah, kan gitu. bisa aja pulang, wah saya mendapatkan isyarat pada waktu di Arafah bahwa ini bukan Mas Anies ya. Jadi menarik untuk melihat kira-kira gerakan dari Mas Anies nanti kira-kira seperti apa. Ada yang menarik lagi, Mas. Apa itu? Jawa Tengah. Wah, Jawa Tengah, Gus. Ini memang luar biasa, Gus. Ya. Itu 4+1 juga. Oh iya. Ini udah mulai muncul spanduk. Saya kemarin baru pulang kampung, Gus, Idul Adha itu. Dan memang ada satu calon yang memang spanduk dan balihonya udah di mana-mana. Ini mengingatkan saya pada spanduknya PSI Kaisang waktu itu. Namanya Ahmad Lutfi, Gus. Oh, jangan-jangan IO-nya sama. Ini memang sudah, yang saya dengar memang ini adalah calon kuat yang didukung oleh Pak Jokowi. Dan itu Kapoldanya, Kapolda Jawa Tengah nggak main-main, Gus. Kapolda Jawa Tengah ini dia paling lama loh, Gus. Di antara Kapolda yang lain. Karena mungkin 4 tahun bisa jadi. Gitu. Nah, itu mengganggu konstelasi Jawa Tengah, Mas. Nah. Jadi termasuk tamu kita sore ini. Karena posisinya jadi menjadi sulit. Mas Diko Ganinduto. Bupati Kendal. Kan sekarang nih yang di situ yang ramai sebenarnya awalnya kan adalah Mas Gus Yassin, terus Mas Hendi mantan wali kota Semarang dan Mas Diko. Kalau Mas Hendi tadi dari PDIP ya itu ya, kader PDIP ya. Oke. Nah, Gus Yassin P3. Mas Diko Golkar. Nah, dengan masuknya Pak Lutfi ini, nah ini yang satu tadi itu. Ya, ini konstelasi jadi berubah. Makanya kita pengen tahu nih, Mas, kayak apa nih sebenarnya. Mas Diko serius maju apa enggak? Kalau misalnya ternyata ada drop-dropan dari pusat, bagaimana perasaan kebatinan beliau? Wah, ini kita langsung hadirkan Mas Diko aja. Oke. Mas Diko silakan. Selamat sore. Sore, Mas Diko. Diko, terima kasih sudah hadir di sini. Sudah hadir di studio Info A1. Info A1 kemarin. Jauh-jauh dari Kendal. Saya agak deg-degan di sini. Info A1 hanya Arifin, satunya Wahid. Oke. Mas, ini Kendal ini satu-satunya kabupaten yang masih berhubungan sama Amerika. Kendal Jenner. Saya sempat bingung ya, jangan-jangan ada sesuatu yang saya belum tahu nih. Model Amerika. Kalau dari nama sebetulnya agak aneh ya, Diko Ganinduto. Itu apa? Ganinduto itu nama bapak saya sebenarnya. Bapak saya asli Purwokerto. Putranya Pak Dito Ganinduto, bendara Golkar. Oh, oke. Pak, kenapa kok nggak Diko? Dico, tulisannya kan Dico. Kan susah buat orang Jawa kan Diko. Iya. Saya kebetulan kenal baik sama seluruh keluarganya. Oh, oke. Dan ini Mas Diko ini adalah pemimpin yang masih muda. Sukses ya di Kendal ya Mas Diko ya. Alhamdulillah. Kalau saya dengar katanya tingkat kepuasannya 75%. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah. Mirip-mirip Pak Jokowi ini. Alhamdulillah terakhir infonya seperti itu. Ya, seperti begitu ya. Infonya A1 kan? A1. Jadi kalau boleh tahu nih Mas Diko, perjalanan politik ke depan seperti apa yang akan dijalani oleh Mas Diko? Ya sebenarnya kalau ke depan sih begini ya Mas, kalau saya prinsipnya itu sebagai manusia itu kan kita harus bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Kalau manfaatnya semakin banyak ya semakin baik. Jadi ya
pasti saya akan berusaha karena passion saya juga di politik. Jadi berusaha gimana karir saya di politik ini tetap bisa berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan bisa terus meningkat. Ini mulia sekali ya. Ini bukan politisi biasanya ngomong begini. Antara mulia sama politis, mana tipis. Jawabannya diplomatis. Tapi selama memimpin Kendal 5 tahun ya? Ada 5 tahun belum? Ya? Enggak, belum. Mas. Saya ini kan termasuk kepala daerah yang termasuk yang dipangkas ya? Dipangkas, iya. Jadi baru 3 tahun ya, kalau nggak salah ya? 3 tahun lebih lah, 3 tahun setengah. Februari besok berarti 4 tahun. Nah itu tadi tingkat kepuasan 75% yang di Kendal. Sebetulnya apa sih kunci sukses Mas Diko di Kendal? Jadi memang banyak sih Mas yang saya lakukan di masa yang sangat sempit dan saya bilang tuh saya kepala daerah tersulit sepanjang masa. Wow. Kenapa? Karena biasanya kepala daerah tuh periodenya 5 tahun, saya itu periodenya cuma 3,5, maksimal 4 tahun. Plus ada pandemi COVID-19, di mana kita sama-sama tahu kemarin pandemi sangat berdampak terhadap pemerintahan, refocusing anggaran, kemudian kontraksi APBN, kemudian ke APBD juga berpengaruh. Jadi di era saya itu satu-satunya dalam waktu APBD 2022 itu menurun, Mas. Biasanya APBD kan tiap tahun pasti naik. Ini turun karena ada kontraksi dari APBN refocusing untuk pandemi COVID-19. Jadi memang sulit gitu, tapi itu nggak menyurutkan semangat saya. Jadi dari awal saya dulu terpilih itu karena memang politik passion saya selalu berpikir pokoknya target saya prestasi. Saya nggak pernah berpikir Mas 2024 nanti apakah maju di Kendal lagi, apakah nanti ke Jawa Tengah atau itu nggak pernah terlintas dalam pikiran saya. Cuman satu, pokoknya saya sekarang diberikan amanah jadi Bupati Kendal. Saya masih muda, usianya 31 pada saat itu. Gimana caranya saya harus berprestasi. Itu 31 dilantik. Wow. Sebenarnya itu tanggal 26 Februari, Gus. Tapi kalau saya ulang tahunnya 19 Februari. Kalau itu sebelum 19 Februari berarti 30 tahun. Jadi pas ulang tahun 31 dilantik jadi Bupati Kendal. Jadi nggak perlu MA lagi. No comment. Mas Diko, anak muda 31 tahun jadi Bupati Kendal. Ya kan? Tapi sebetulnya kehidupan Mas Diko ini kan tidak di Kendal kan awalnya, di Jakarta ya kalau darah saya asli Jawa Tengah. Orang tua saya Jawa Tengah, tapi saya lahir besar di Jakarta. SMA, kuliah saya diberikan kesempatan untuk bersekolah di Amerika. Kemudian kembali ke Indonesia merintis sebagai pengusaha karena memang passion saya itu politik dari SMP. Jadi dari SMP itu saya udah pengen jadi politisi. Tapi saya paham bahwa politisi di Indonesia hari ini membutuhkan cost atau biaya yang tinggi. Jadi gimana caranya ya saya harus jadi pengusaha dulu. Biar fondasi saya kuat, ketika udah jadi pengusaha menurut saya sudah cukup sustain, baru saya berani masuk ke politik. Oke, itu yang tadi yang disebut memberikan manfaat ya kepada banyak orang gitu-gitu ya, bukan mencari gaji kan. Kalau Bupati Kendal paling gajinya berapa ya? 5 juta, Mas. 5 juta ya? Kecil ya, Gus? Tunjangannya banyak. Tunjangannya banyak. Tunjangan, maksudnya tunjangan legal atau ilegal? Enggak, legal. Kalau kita ada ini sih, ada kayak retribusi pembagian dari pajak semua. Ya kalau misalkan tunjangan terus biaya hidup kan ada semua di luar dari gaji. Oh gitu. Oke. Artinya memang Mas Diko sebetulnya masuk ke politik karena sebelumnya jadi pengusaha. Artinya sebetulnya memang masuk ke politik yang memang tidak mencari penghidupan. Betul, itu memang target saya dulu. Ini kan masih sama-sama muda ya, makanya main barengnya sama Mas Gibran ya waktu itu ya? Iya. Karena usianya mirip ya? Usianya mirip, jadi kita sama-sama yang salah satu termuda. Dulu kita bertiga sebenarnya sama Mas Hendy sebelum Mas Hendy pindah ke LKPP. Mas Hendy itu Mas Hendy muda ya? Iya, dia nggak terlalu muda, tapi jiwanya jiwa muda. Jadi kayak merangkul kita yang muda-muda lah. Dulu awalnya bertiga sama Mas Hendy juga, terus setelah itu ya akhirnya deket. Karena memang saya dari awal sama Mas Gibran tuh kenal sebagai kepala daerah, sama-sama kepala daerah di Jawa Tengah, sama-sama muda gitu aja. Jadi saya nggak pandang beliau pada saat itu anaknya presiden dan lain sebagainya, enggak. Jadi kita sama-sama muda, saling tukar pikiran aja. Jadi sering suka diskusi, di Solo ngapain, kita di Kendal begini, treatmentnya gimana, pandemi kita gimana, jadi sering diskusi aja. Waktu itu kan mau dicalonkan Mas Gibran sebagai gubernur, Mas Diko sebagai wagub ya? Betul. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah? Iya. Betul. Nah, skenario pada waktu itu. Betul. Nah, begitu Mas Gibrannya menjadi wakil presiden, ada ini nggak
Mas Gibran bilang, ayo Mas Diko maju aja jadi calon gubernur atau gimana? Ada titip pesan gitu Pak? Jadi kalau Mas Gibran itu kan sudah aku anggap sebagai mentor juga lah dalam berpolitik, salah satu mentor lah. Jadi sering diskusi sama Mas Gibran juga gitu. Tapi Mas Gibran nggak pernah spesifik ngomong kayak Mas besok maju gubernur atau maju gini, enggak. Tapi beliau menyampaikan, Mas pokoknya kita saling membantu, saling mendukung gitu. Kemarin saya sudah didukung, dia bilang sekarang gantian saya yang mendukung. Teman nggak spesifik ngomong kemana gitu. Iya. Iya. Nah, saya kemarin kebetulan baru pulang nih Mas Diko. Ya ke Jepara, kampung saya di Jepara. Jadi kalau naik mobil lewat, walaupun sekarang lewat tol nih. Iya. Kalau dulu kan masuk Kendal ya, sekarang udah lewat tol. Iya. Begitu keluar Semarang itu spanduknya Mas Diko udah lumayan banyak itu, termasuk di kampung saya. Ini jadi memang apa arahnya, memang mau jadi gubernur atau bagaimana nih skenario awalnya? Jadi itu yang tidak saya sangka-sangka ketika tahun 2023 itu, mungkin salah satunya karena prestasi saya di Kendal, kemudian kedekatan saya dengan Mas Gibran, survei saya muncul di provinsi. Tapi pada saat itu saya nggak pernah berpikir apakah maju provinsi, enggak gitu. Dan saya nggak pernah pertama kali survei muncul nama Mas Diko tahun berapa atau kapan? 2023 tuh zamannya awal Mas Gibran masih mau jadi calon gubernur. Survei saya nomor 1 untuk calon wakil gubernur. Karena pada saat itu digadang-gadang bahwa Gibran akan berpasangan dengan Diko lah pada saat itu. Berdasarkan survei yang dirilis gitu. Jadi mungkin udah cukup lama ya, pertengahan 2023. Jadi itu udah mulai rame, dan kemudian di akhir 2023 pun juga surveinya mulai naik lagi di Jawa Tengah gitu. Jadi itu awal dasarnya itu ya mungkin tadi saya sampaikan. Kemudian saya nggak pernah berpikir sih apakah saya akan maju Jawa Tengah atau tidak gitu. Tapi kemudian di 2023 akhir awal 2024 kalau nggak salah, saya diberikan surat tugas oleh DPP Partai Golkar. Padahal saya nggak pernah komunikasi sama sekali dengan ketua umum terkait dengan maju di provinsi, nggak pernah. Tiba-tiba keluar, saya juga kaget. Biasanya kan kalau kita pengen kan kita komunikasi dong, kita coba komunikasi ke ketum, ini ya surveinya bagus, mungkin dipertimbangkan saya maju provinsi. Enggak, tiba-tiba atau surat. Jangan-jangan Bapak yang komunikasi dengan ketum? Enggak kalau nggak ada. Oh sama sekali nggak? Sama sekali nggak ada. Tiba-tiba surat tugas itu keluar. Kalau saya percaya itu jalan Tuhan. Jadi meskipun Mas Diko ini adalah anaknya bendahara Golkar, sama sekali nggak ada cawe-cawe Bapak ya? Bapaknya Mas Diko? Iya, pasti yang namanya orang tua kan kadang-kadang kalau kita mau komunikasi ya mungkin bisa dibantu untuk bertemu langsung. Jadi biasanya bantu untuk dipertemukan saya dengan Pak Ketum. Tapi kalau semuanya saya sendiri. Jadi tadi surat penugasannya sebagai calon gubernur Jawa Tengah dan calon bupati. Jadi saya diberikan 2 surat tugas. Wah, itu menentukannya gimana ya kalau ada 2 surat gitu? Ya tergantung DPP nanti memutuskannya kemana. Iya, karena kan surat tugas ini kan akan dievaluasi setiap bulan. Kalau sebagai calon gubernur, surveinya seperti apa elektabilitasnya Mas Diko? Terakhir saya lihat survei dari parameter politik itu saya calon gubernur nomor 3. Nomor 3. Nomor 1. Nomor 1-nya itu Gus Yassin. Nomor 2-nya Mas Hendi, Wagub incumbent Gus Yassin. Mas Hendi wali kota Semarang 2 periode, sekarang LKPP, dan saya nomor 3. Iya, dan selisihnya margin error. Selisihnya cuma margin error. Tipis. Loh, kalau siapa Gus, kalau nggak salah kan calon yang kuat ini sekarang beredar spanduk-spanduk balihonya itu namanya Ahmad Lutfi, Gus. Itu nggak masuk dalam itu Kapolda ya? Iya, Kapolda Jawa Tengah itu nggak masuk ya dalam survei ya? Kayaknya secara logika ya, Kapolda ini kan ya bukan kepala daerah ya. Jadi kalau bukan kepala daerah biasanya preference masyarakat tidak recall top of mind-nya akan maju. Jadi kemungkinan besar relatif rendah, nggak terlalu dikenal juga. Jadi kalau saya baca kemarin seperti itu ya. Relatif masih di bawah. Makanya memang belum ya dia ya kan baru-baru ini aja dia kan muncul banyak. Iya. Dan Kapolda kan nggak terlalu ini biasanya. Tapi katanya memang nama Kapolda itu termasuk cukup yang digadang-gadang ya. Setahu saya begitu. Sekarang saya lihat kemarin waktu saat pulang itu spanduknya ada di mana-mana. Orang bagus, rapi gitu. Dibandingkan Mas Diko lebih banyak spanduknya Ahmad Lutfi. Banyak kan Pak Lutfi. Iya. Ya, relawannya sampai ke pelosok. Oh gitu ya? Iya, relawan berseragam. Nah, Mas Diko,
Kalau misalnya ternyata Kim plus Pak Jokowi lah misalnya memajukan Pak Lutfi gitu, kira-kira gimana? Apakah Mas Diko akan bersaing ataukah akan rela menjadi nomor 2-nya Pak Lutfi, atau malah jangan-jangan Mas Diko nomor 1, Pak Lutfi-nya nomor 2? Wah, itu mengejutkan, Gus. Tapi apapun yang terjadi, apapun bisa terjadi. Iya. Iya, dalam politik kan semua bisa terjadi dan dinamikanya itu kan bisa berubah per detik, per jam, per hari. Iya. Itu bisa berubah terus gitu. Jadi kalau saya itu memang diajarin oleh guru-guru saya, guru-guru agama saya bahwa kita ya manusia, kita ikhtiar maksimal. Hasilnya nanti seperti apa itu udah ranahnya Allah gitu. Jadi jangan kita masuk ke ranahnya Allah. Jadi kita ikhtiar maksimal, kita berusaha maksimal karena hari ini diberikan surat tugas oleh DPP. Jadi nanti keputusannya seperti apa ya saya ngikut aja. Ngikut Kim, ngikut DPP, ngikut Pak Ketum. Saya sebagai pejabat publik saya siap ditempatkan di mana. Oh, ini pasti gara-gara banyak main sama Gus Miftah. Gus Miftah ada di belakang Mas Diko ya? Waktu Pilpres kemarin, kemana-mana bareng, berdua ini. Iya, itu perintah Mas Gibran juga dulu. Mas Gibran perintah saya untuk bareng keliling sama. Jadi sebenarnya paket komplit loh ini. Pertama, Mas Gibran, di belakangnya yang dukung. Yang kedua ada Gus Miftah, terus relawan Borone Mase, kabar gitu. Jadi cukup percaya diri dong Mas Diko ya? Ya kalau kita harus optimis. Harus optimis, tapi pada akhirnya kita realistis juga. Jadi selama masih ada 2 surat tugas, jadi sekarang Mas Diko belum bergerak sebetulnya untuk menyiapkan diri sebagai calon gubernur, gitu atau gimana? Jadi sebenarnya karena surat tugas itu sudah ada, saya ini memang karena masih menjabat sebagai Bupati Kendal, jadi saya tetap fokus saya nomor 1 adalah pekerjaan saya sebagai Bupati Kendal. Tapi di sela-sela waktu saya, kesibukan saya kalau ada kosong, biasanya saya silaturahmi ke wilayah Jawa Tengah. Kadang kalau ada kunjungan kerja juga saya sekalian ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama gitu. Jadi ya dua-duanya masih dijalanin. Kan Kendal pun juga bagian dari Jawa Tengah. Ya, jadi ya saya bekerja di Kendal pun juga itu berdampak juga terhadap. Mas, kenapa sih susah-susah mau maju Pilgub Jawa Tengah? Padahal Kendalnya kan sudah pasti dengan 75% approval rating, maju aja lagi Kendal. Ngapain ambil resiko melepas Kendal, belum tentu dapat juga Jawa Tengah? Ya kalau saya kan percaya politik itu momentum, Gus. Saya percaya bahwa momentum tuh dalam politik tidak datang 2 kali. Ini ternyata surveinya ada, ini kan berarti kan momentum yang mungkin bisa menjadi pertimbangan saya lah gitu. Karena kan tadi prinsip saya, kalau misalkan gubernur nih, misalkan manfaatnya pasti lebih besar. Otomatis kan, membawahi 35 kabupaten kota, APBD-nya jauh lebih besar, kemudian programnya lebih banyak. Pasti manfaatnya ya insya Allah lebih besar gitu. Jadi kalau saya ngelihat memang kalau ada momentum ya kita harus coba dulu, usahakan dengan maksimal. Tapi kan jadi bupati kan punya power langsung terhadap daerahnya. Kalau gubernur kan belum koordinasi ya sebetulnya. Iya, karena fungsinya koordinasi. Iya, tapi kalau saya percaya bahwa sebenarnya gubernur itu harusnya bisa berbuat jauh lebih besar. Kalau komunikasi dengan bupati wali kotanya itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, saya melihat itu belum maksimal di Jawa Tengah. Artinya apa? Rencana-rencana apa dari pemerintah pusat kemudian diturunkan ke provinsi, di kabupaten kota. Nah, gubernur ini justru yang mensinkronisasi program-program yang ada di kabupaten kota. Nah, kalau program itu sinergis, artinya misalkan contoh lah, misalkan ada titik pertumbuhan ekonomi baru, kemudian ini butuh dukungan biaya yang besar, provinsi dan kabupaten kolaborasi untuk membiayai itu. Nah, ini kan lebih maksimal. Jadi memang benar gubernur kan nggak punya wilayah, yang punya bupati wali kota. Tapi sebenarnya gubernur itu punya peran yang besar dalam sinkronisasi dan kolaborasi dalam membangun. Sebenarnya apa 3 permasalahan utama Jawa Tengah sepeninggal Mas Ganjar apa? Kalau menurut saya yang pertama pasti lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan saya lihat juga masih banyak sebenarnya potensi ekonomi baru di Jawa Tengah yang hari ini memang belum cukup serius untuk dilakukan. Kalau saya menilai karena berdasarkan apa yang terjadi di Kendal ya selama ini. Kalau tingkat kemiskinan di Jawa Tengah itu kan termasuk tinggi ya? Termasuk tinggi kalau dibandingkan Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya, masih lebih tinggi di Jawa Tengah.
Kalau konsepnya Mas Diko ya terkait dengan memperbanyak lapangan pekerjaan tadi itu, ya kan? Apa sih sebetulnya konsepnya kira-kira seperti apa? Iya itu sih sebenarnya kita kalau punya will, punya kemauan, kemudian kita benar-benar turun ke lapangan. Ya kalau kita punya, kalau kita berpikir secara visioner, itu sebenarnya banyak potensi yang bisa kita garap. Dari birokrasinya dulu ditata dengan baik, kemudian potensinya apa, dan bagaimana kita berkolaborasi. Jadi kalau mindset saya dalam bekerja itu ada 3, Mas. Yang pertama harus inovatif, yang kedua kolaboratif, yang ketiga harus adaptif. Nah itu yang selalu saya lakukan dimanapun saya berada dan apapun permasalahannya. Contoh di Kendal 2023, kita berhasil menurunkan angka pengangguran, itu salah satu tertinggi di Jawa Tengah. Ya, di angka 1,5%. Jadi 1,5 sekian persen itu salah satu tertinggi di Jawa Tengah. Kurang lebih lapangan pekerjaan yang kita buka pada tahun 2023 itu sekitar 6.000. Hari ini 2024 sampai hari ini itu kita udah buka lapangan pekerjaan hampir 11.000 sampai 12.000. Artinya ini udah 2 kali lipat dibandingkan 2023. Ini belum selesai loh 2024. Jadi saya optimis 2024 harusnya kita bisa tertinggi. Penurunan angka pengangguran di Kabupaten Kendal tertinggi di Jawa Tengah. Saya optimis. Itu pembukaan lapangan kerja yang meningkat menjadi 11.000 gitu karena apa? Karena ada satu program yang saya gagas. Karena saya fokusnya di Kendal itu kan 4 pilar pertumbuhan ekonomi, salah satunya industri. Potensi industri di Kendal ini kan sangat luar biasa. Jadi saya dari awal begitu dilantik, saya udah fokus bagaimana industri di Kendal ini harus berkembang. Jadi saya duduk dengan pengelola kawasan industri, saya tanya apa kendala kalian, apa permasalahan kalian, apa target kalian, gimana kita bisa support. Pokoknya intinya walaupun ini bukan urusannya Pemda Kendal, selama itu masih berurusan dengan pemerintah, waktu di provinsi maupun pusat, saya siap mengawal, mensupport, memastikan bahwa kawasan industri ini berkembang. Dan saya bilang sama mereka, saya cuma minta satu, kalau kalian berkembang, saya bantu selesaikan masalahnya, tolong bagi kita kolaborasi untuk bisa ngatasin masalah lapangan pekerjaan. Jadi tolong masyarakat Kendal ini dijadikan prioritas lah, dengan program-program kerja tentunya. Jadi saya gagas pada saat itu kita punya program yang namanya Kendal Karir. Nah, sebelum program Kendal Karir itu saya rubah dulu, Mas. Saya rubah dinas saya itu yang tadinya dinas industri sendiri, dinas tenaga kerja sendiri, ini saya gabung jadi satu. Karena fokus saya dengan meningkatnya industri, ini juga meningkat lapangan pekerjaan. Jadi saya rubah dulu SOTK di Kendal itu jadi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian. Jadi fokusnya industri maju, tenaga kerja juga terserap. Setelah itu baru saya bikin program namanya Kendal Karir. Kendal Karir ini program kolaborasi antara Pemda Kendal, Kementerian Perindustrian, sama kawasan industri Kendal. Yang sifatnya apa? Kita dari Pemda Kendal kita akan merekrut. Jadi hari ini tuh punya petanya masyarakat Kendal yang ingin bekerja. Jenis kelamin, usianya berapa, pengalamannya apa, CV-nya apa, kita punya semua. Nah, setelah kita punya data dari masyarakat yang ingin bekerja, baru kita match-kan dengan apa yang menjadi kebutuhan di kawasan industri. Jadi mereka support kita data nih, kita tahun ini butuh ini, skill-nya ini. Nah, nanti biaya pelatihannya dari kita. Sama kerjasama Kementerian Perindustrian. Jadi Kementerian Perindustrian sama Pemda Kendal, kita kasih biaya pelatihan sesuai dengan kebutuhan kawasan industri. Tapi setelah kita latih harus diterima. Itu kewajiban si kawasan industri Kendal. Dan buat mereka itu win-win solution. Mereka kan juga butuh tenaga kerja. Mereka juga butuh biaya untuk pelatihan. Siap pakai. Iya, jadi akhirnya dengan program itu penyerapannya makin maksimal dan kita bisa kontrol. Sebelumnya kita nggak bisa kontrol. Dengan program ini kita bisa kontrol berapa lapangan pekerjaan yang terbuka di kawasan industri Kendal, berapa tenaga kerja dari Kendal yang terserap. Nah dari situ kita evaluasi terus tuh. Jadi saya turun langsung tuh datang ke pabrik-pabriknya yang baru diserap. Saya tanya sama manajernya, apa kendalanya? Oh ini turning over-nya agak besar. Jadi di pelatihannya kita rubah lagi. Kita sesuaikan biar mereka siapnya bukan hanya skill, tapi mental untuk bekerjanya juga kita siapkan. Itu Gus, ini sekarang udah berapa ini pemimpin muda agak lain ini Gus. Kenapa? Agak lain ini. Ya muda tapi terjun betul-betul gitu loh Gus. Iya. Agak lain kan banyak anak muda yang tidak begitu kan Gus? Ya, pencitraan. Iya. Konten. Iya. Kalau Mas Diko agak lain ini. Iya. Nah, kalau di industrinya di KEK Kendal itu udah berapa persen sekarang? Jadi di era saya itu ada 3 masalah besar di dalam KEK tuh yang kita selesaikan bersama-sama lah. Saya jadi inisiatornya. Yang pertama itu masalah tax holiday dan tax allowance. Itu waktu itu saya ke Kementerian Investasi, akhirnya itu beres. Kemudian pipa gas.
sekarang udah nyambung sampai ke dalam. Yang ketiga itu kebutuhan air baku. Kita udah berhasil juga. Jadi 3 masalah ini udah selesai. Sebenarnya ada satu yang masih belum terselesaikan, yaitu pelabuhan. Jadi berkali-kali saya minta tolong semua orang untuk pelabuhan Kendal, karena gini, masalahnya Jawa Tengah itu kenapa industrinya lebih rendah dibandingkan Jawa Barat, Jawa Timur, karena pelabuhannya jauh. Pelabuhannya kita kapasitasnya sangat terbatas. Tanjung Mas itu kan cuma 300.000 TEUs per tahun, dan masa-masa tertentu dia kena rob gitu. Jadi akhirnya itu selesai semua. Nah sekarang pertumbuhan investasi di Kendal itu 2 kali lipat. Jadi peningkatannya 100% di era saya. Jadi yang tadinya investasinya per tahun itu 30-an triliun, di era saya itu sekarang 60-an triliun. Wow. Dan baru di zaman saya sebagai bupati, 3 menterinya Singapura, karena itu kan kawasan industri Kendal kan mitra sama Singapura kan. 3 menterinya Singapura datang ke Kabupaten Kendal, datang ke rumah saya, hanya untuk mengapresiasi kinerja saya dalam meningkatkan kawasan industri Kendal. Termasuk Mr. Lawrence Wong yang baru dilantik sebagai Perdana Menteri. Itu datang ke Kendal. Menteri Keuangan ya? Pada saat itu dia Menteri Keuangan, Deputi Prime Minister. Menteri GAN juga ya? Menteri GAN juga datang sama Desmond Lee. Sama Desmond ya. Nah, itu tadi yang disinggung sama Mas Diko. Ya, Pelabuhan Tanjung Mas. Yang selama ini kan memang kasusnya itu kan sering. Rob. Ya. Nah, dan rob ini Gus di daerah Semarang ke Demak segala itu, ya itu sampai sekarang nggak ada solusi. Ya. Mas Diko ada gambaran nggak? Sebenarnya gini, kalau saya melihat karena saya di Kendal ya 3 tahun terakhir, saya kan memperhatikan rencana-rencana program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota dalam penanganan masalah lingkungan rob. Saya rasa memang pemerintah serius menanganin rob ini. Tapi kemarin karena pandemi ini agak sedikit mundur. Karena kan rencananya pemerintah pusat akan bangun Giant Sea Wall. Giant Sea Wall, kemudian akan membangun Harbor Toll. Jadi Giant Sea Wall, Harbor Toll, kemudian nanti itu akan dikelola sebagai penampungan airnya kan. Harbor Toll itu yang sekarang sedang dibangun atau beda lagi? Harbor Toll yang sekarang baru dibangun itu Semarang Demak. Oh. Nanti itu sebenarnya master plan-nya itu sampai ke Kendal. Oh gitu. Iya, jadi nggak lewat bawah ya, lewat atas. Lewat atas. Nah, jadi lewat atas. Itu nanti turunnya itu di Kendal, nanti nyambung ke Tol Kaliwungu itu. Nah, itu sebenarnya sudah direncanakan semua. Nah, kalau itu nanti dibangun, saya dengar kan kemarin sempat dengar di berita Pak Prabowo akan melanjutkan memastikan bahwa Giant Sea Wall ini dibangun. Ketika Giant Sea Wall dibangun, kemudian pemerintah provinsi menyelesaikan apa yang menjadi kewenangan dia, yaitu kebanyakan sungai, kali, itu kan kewenangan dari provinsi itu banyak. Kalau itu normalisasi, kemudian diperhatikan tanggul-tanggul kritisnya, kemudian pemerintah kabupaten kota memiliki semangat yang sama untuk memperbaiki tata kotanya, kawasan-kawasan yang banjir rob, nah itu saya rasa itu akan menjadi solusi. Jadi intinya harus ada kesepakatan bahwa dari pusat sampai kabupaten kota menganggarkan untuk masalah rob ini. Itu baru bisa selesai. Jadi harus ada komitmen bersama. Kalau saya melihatnya dari pemerintah provinsi aja, kalau pusat kan pasti jalan nih. Pemerintah provinsi dia harus komitmen dengan kabupaten kota. Jadi kamu anggarkan, kita selesaikan masalah lingkungan. Kalau kamu nggak anggarkan, kita juga nggak anggarkan. Karena berarti kamu nggak serius. Jadi semi-semi harus ya benar-benar semua peduli harus dianggarkan. Mas, kalau nanti tawaran menjadi cagupnya tertutup, menjadi cawagup, diambil nggak? Kembali lagi karena saya petugas, karena saya pejabat publik dan saya hari ini ada di Partai Golkar, jadi keputusannya untuk saya ke depan seperti apa tetap pada akhirnya akan saya serahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar. Apakah saya di Kendal lagi, apa mungkin Jateng 1 atau mungkin Jateng 2 atau mungkin di Semarang, ini kita nggak tahu. Jadi semua kemungkinan ini bisa terjadi. Pada intinya saya menawarkan apa yang sudah saya lakukan, track record saya selama menjadi Bupati Kendal, kurang lebih 3,5 tahun apa yang sudah lakukan, ini kontribusi yang saya bisa lakukan, tinggal nanti bisa dinilai oleh publik, bisa dinilai oleh para elit, apakah saya layak ditempatkan di mana, itu kembali lagi kita serahkan. Emang, tadinya nyinggung masalah Semarang, emang APBD-nya Semarang lebih besar jauh daripada Kendal? Kalau APBD ya jauh, Gus. Kalau kota Semarang tuh APBD-nya sekitar 6 triliun ya. Oh wow. Kalau Kendal itu 2,5 triliun. 2 kali lipat. 2 kali lipat ya. Mas Diko, dari 2 surat tugas tadi yang sekarang sudah di tangan Mas Diko,
sebetulnya dari hati yang paling dalam Mas Diko, sebetulnya lebih memilih apa? Sebenarnya kalau hati yang paling dalam ya, saya sebenarnya gini Mas, saya ini udah terlanjur jatuh cinta dengan Kendal. 3 tahun setengah saya membangun Kendal ini banyak yang berhasil saya lakukan gitu. Jadi kalau saya dikasih 5 tahun lagi di Kendal, melanjutkan apa yang sudah saya rintis, saya percaya ini akan menjadi progres yang insya Allah bagus. Tapi di lain sisi juga kalau saya diberikan amanah yang lebih tinggi, yaitu manfaatnya juga bisa lebih besar gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya hati yang paling dalam seperti apa, ya intinya selama saya ada di Jawa Tengah ya saya happy. Oh. Tapi kan jadi bupati sama jadi wakil gubernur akan jadi bupati, Mas. Tergantung chemistry-nya. Jadi artinya juga kembali juga kan, kita lihat kalau misalkan emang posisinya wakil gubernur ya kita lihat dulu chemistry-nya seperti apa. Dengan Pak Lutfi sudah pernah ketemu? Pak Lutfi itu juga salah satu mentor saya di Jawa Tengah. Karena beliau itu Kapolda sebelum saya dilantik jadi bupati. Kebetulan punya lama, emang Kapolda terlama dia. Kapolda terlama kayaknya, dan saya cukup kenal baik dengan Pak Lutfi. Kenal baik, sangat kenal baik. Chemistry ada? Kelihatan ada chemistry? Iya memang kalau saya sama Pak Kapolda itu dekat sih. Oh dekat ya? Dari dulu. Jadi mentor saya itu. Mas Hendy juga saya dekat. Mas Hendy juga saya dekat. Gitu. Jadi saya ya alhamdulillah dengan beliau semua itu komunikasi baik. Gus Yassin juga saya baik. Gus Yusuf juga baik. Ya. Sebagai politisi Golkar. Ya. Ya. Ini kan ada upaya untuk memang menyatukan koalisi di pilkada-pilkada yang saya dengar gitu Gus ya. Ya bahwa mereka di pilkada harus bareng-bareng. Apa istilahnya? Hah? Apa istilahnya? Ya tadi Gus. Koalisi Kim plus apa tadi? 4+1 kan? 4+1. Ya 4+1, satu ditambah dengan Jokowi kan, gitu. Menurut Mas Dito sebagai politisi Golkar, ini memang bisa terjadi di Jawa Tengah? Saya rasa sangat mungkin, apalagi di tempat-tempat yang strategis seperti Jawa Tengah. Jadi menurut saya pasti nanti akan ada kesepakatan antar elit yang tadi mungkin disebut Mas Arifin, Kim +1 itu, untuk daerah-daerah yang strategis termasuk Jawa Tengah. Tapi kan masih panjang ini Mas, sampai 27 Agustus pendaftarannya kan masih bisa dinamika, banyaknya sekali yang terjadi, kita nggak tahu apa yang terjadi, keputusan nanti seperti apa gitu. Jadi ya menurut saya pada akhirnya Kim pasti bersatu untuk Provinsi Jawa Tengah. Bagaimana dengan Jawa Tengah yang selama ini dianggap sebagai kandang merah? Gitu, menghadapi itu kira-kira seperti apa tuh? Sulit atau apalagi yang muncul ini dari PDIP katanya Bambang Pacul yang muncul malah Mas Hendy. Oh Mas Hendy malahan ya. Kalau lebih banyak Mas Hendy, yang daftar Mas Hendy. Oke. Oh udah daftar beliau? Udah daftar di PDIP-nya. Tapi memang mendapatkan ini dari DPP Mas Hendy itu? Wah kurang tahu. Setahu saya belum Gus. Setahu saya belum. Makanya ini pertarungan kan berarti antara Kim +1 tadi dengan PDIP. Ya. Gimana ya, Mas Dito sebagai Partai Golkar? Kalau saya melihat geopolitik Jawa Tengah pasca Pilpres ini, ya insya Allah optimis sih. Walaupun pasti berat, karena secara grassroots mereka kuat di Jawa Tengah, gitu. Harus kita akui itu. Cuman ini kan sedikit berbeda dibanding pilkada sebelumnya, karena ini serentak. Kalau dulu kan dibagi-bagi itu Mas gitu. Jadi ada yang pilkada posisinya, ada yang udah menjabat. Kalau sekarang kan pilkada serentak. 35 kabupaten kota semuanya pilkada, sibuk dengan dirinya masing-masing. Iya. Itu satu hal sih. Dan kemudian kekuatannya kan juga dari caleg-calegnya nih Mas. Anggota legislatifnya kabupaten kota. Tapi kali ini kan berbeda dengan sebelumnya karena mereka habis tempur semua juga nih. Iya. Ya kan barusan selesai pileg. Jadi juga semua ngos-ngosan gitu. Sama kita juga semua ngos-ngosan dari kita. Jadi ini menurut saya open battle sih Jawa Tengah dan menurut saya akan seru lah. Jadi artinya nanti tim sesnya atau jurkamnya yang pilgub belum tentu bisa dapetin kepala daerah di tokoh-tokoh di kabupaten karena mereka juga sibuk kampanye sendiri kan.
Namanya politisi pada akhirnya Iya. mereka Iya. sibuk dengan dirinya masing-masing. Iya. Ini Pak Prabowo ya sebagai Prabowo Gibran ya sebagai presiden yang terpilih itu kan salah satu program utamanya itu kan memang istilah makan bergizi atau dulu namanya makan siang gratis gitu. Sebagai Bupati Kendal atau nanti memang mau running lagi baik di Kendal maupun nanti di Jawa Tengah, itu sebetulnya menurut Mas Diko itu program yang masuk akal atau seperti apa ya? Kalau menurut saya sih program yang masuk akal. Dan saya kan mengikuti lah dari Pilpres gitu. Saya juga banyak diskusi sama Mas Gibran. Jadi intinya program ini kan yang pertama untuk penanganan permasalahan gizi. Karena problem kita di Indonesia hari ini kan sebenarnya kualitas sumber daya manusia. Ini harus kita genjot. Bukan penanganan stunting ya, tapi penanganan iya, ini kan gizi, untuk gizi buruk gizi, lah. Untuk gizi buruk kan makan siang gratis kan ya untuk gizi dan juga untuk mungkin stunting juga gitu. Nah, kalau itu kita perhatikan artinya peningkatan kualitas SDM kita bisa melompat jauh lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga akan membantu ekonomi lokal. Karena kan yang diberdayakan kan para pelaku UMKM yang ada di daerah masing-masing. Bahkan mungkin di kecamatan masing-masing, bahkan di desanya masing-masing. Nah, itu kan nanti akan menjadi sebuah perputaran ekonomi yang sangat luar biasa bagi saya. Tinggal secara anggaran ya, saya nggak tahu nih secara postur anggaran nanti seperti apa, apakah dibagi dari APBN, kemudian nanti ada dari APBD juga atau seperti apa, itu kan nanti kita masih nunggu kebijakan dari pusat. Jadi kalau misalnya itu dilakukan, mau nggak mau harus memberikan nilai tambah buat istilahnya buat ekonomi di masyarakat setempat ya, di daerah setempat. Konsepnya memang seperti itu. Oh, konsepnya memang seperti itu. Nggak mungkin di-drop dari pusat. Enggak. Anggarannya mungkin dari pusat. Nggak, misalnya ada semacam perusahaan gitu, enggak ya? Ini sifatnya itu memang ya seperti swakelola lah. Jadi melibatkan UMKM lokal yang ada di daerah-daerah. Mudah-mudahan, insya Allah. Karena kan rebutan juga. Hah? Rebutan juga. Rebutan catering ya. Dari pusat, nah, kita nggak tahu. Kemarin tuh banyak sama Raffi. Itu serius Raffi akan maju sebagai calon wakilnya Mas Diko atau cuma sekedar gimmick aja naikin awareness? Jadi gini, jujur nih ya Gus ya. Awalnya itu memang saya ngelihat gini loh. Jadi kepala daerah di sebuah daerah itu memang kita harus bisa memberikan nilai tambah dari diri kita. Apa yang kita punya, apa nilai added value yang kita punya, itu kita coba maksimalkan, kita gas semaksimal mungkin agar berdampak juga gitu. Nah, kebetulan saya kenal sama Raffi, udah cukup lama, sama istri saya juga cukup baik, dulu syuting bareng dan lain sebagainya. Dan saya ngeliat Raffi ini memang anak muda yang sukses gitu, anak muda yang sukses di bidangnya, industri kreatif, kemudian UMKM, pengusaha sukses. Saya ngelihat belakangan ini kok Raffi sering bikin acara-acara yang melibatkan UMKM di daerah-daerah, tapi kok nggak pernah ke Jawa Tengah saya lihat. Akhirnya saya sempat diskusi sama Raffi, pada saat itu saya diskusi, saya bilang, Mas, saya punya konsep nih, saya 3 tahun di Kendal, saya ngelihat bahwa ada missing link nih antara anak muda, industri kreatif sama UMKM. Saya pengen bikin ekosistem yang sifatnya ini sebagai sebuah ikhtiar, bukan solusi, tapi yang nantinya ini harapan saya menjadi inspirasi bagi anak muda lainnya melakukan gerakan sosial yang sama dengan apa yang saya bikin. Namanya Omah Gede. Nah, Omah Gede itu rumah perjuangan untuk yaitu UMKM, industri kreatif, dan anak muda menjadi sebuah ekosistem. Dan akhirnya setuju. Raffi setuju, oke kita bantu, oke Mas, jadi nanti konsepnya begini-begini, saya bikinin konsepnya, setuju, akhirnya keluarlah itu konsep tersebut, si Omah Gede itu. Nah, cuman begitu viral itu kan ketika momentumnya pilkada, kemudian betul. Nama saya diberikan surat tugas dan lain sebagainya, ini dijadikan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Dan itu ternyata ramai sekali di masyarakat. Dan ternyata yang saya lihat juga surveinya kan terakhir keluar surveinya pada saat survei itu dirilis, pasangan Diko Raffi itu nomor 1 kalau nggak salah 28% angkanya. Saya nonton di TV waktu itu 28%. Nah, setelah itu akhirnya saya ketemu sama Raffi, saya bilang, Mas, ini ternyata kok kita dianggap sebagai pasangan. Awalnya kan kita membantu UMKM nih Mas gitu. Tapi kalau misalkan ini benar-benar menjadi aspirasi masyarakat, aspirasi masyarakat itu kan salah satu indikator kontestasi. Saya bilang, survei kan aspirasi masyarakat kan. Kenapa kita nggak bantu semuanya Jawa Tengah, bukan hanya UMKM? Saya tanya beneran sama Raffi. Kaget dong. Dan itu lagi live TV. Jadi live TV dia pun juga nggak ngerti saya akan nanya itu kan. Saya tanya itu,
akhirnya dia kaget sampai merah bener mukanya gitu. Dan dia memang kalau saya melihat secara pribadi nih, saya meyakini dia punya passion di bidang politik. Iya. Dia punya passion di bidang politik. Tapi apakah sekarang, apa 5 tahun lagi, apakah Jawa Tengah atau apa? Iya. Ya, gitu. Nah, itu waktu itu dibilang ya. Ya, Raffi. Kan sempat jadi Iya. narsum di sini. Iya. Kamu di sini. Tapi intinya ya akhirnya saya tanya begitu, dia bilang ya saya minta waktu Mas, saya nggak pernah bilang enggak. Saya minta waktu, nanti saya besok mau berangkat haji, nanti saya berdoa dulu di sana. Diplomatis juga Raffi ini. Jadi ya kan kalau udah jadi aspirasi masyarakat kan ya coba aja kita jalanin dulu seperti apa ke depannya. Tapi intinya apapun itu, Raffi komitmen bahwa akan bantu saya support untuk meningkatkan UMKM, industri kreatif dan anak muda di Jawa Tengah. Mas, seandainya partai tidak merekomendasikan Mas Diko baik sebagai Jateng 1 maupun Jateng 2, kecewa nggak? Enggak. Itu yang saya bilang, itu udah ranahnya Allah itu. Mantap. Jadi kita tuh manusia ikhtiar maksimal. Kalau bicara akhirnya kemana itu udah takdir Allah itu. Jadi Keren. apapun itu kita Lebih memilih untuk Jawa Tengah nih ya, Diko Raffi atau Lutfi Diko? waduh. Susah. Aduh, susah ini jawab. Susah ini jawabnya. Aduh, minum dulu aja deh. Atau nggak perlu jawaban? Iya, sebenarnya kita inilah realistis lah. Kalau pertanyaannya Diko Raffi atau Lutfi Diko, ya saya lebih milih Diko Raffi, kan jadi gubernur. Wah. Ya kalau Diko Raffi kan berarti jadi gubernur. Kalau Lutfi Diko berarti kan saya wakil gubernur kan. Iya. Itu kalau ini saya. Harusnya menarik lah, anak muda. Top. Mas Diko, terima kasih. Terima kasih. Gus. Salam buat Mbak Caca, Waalaikumsalam. teman kampanye kelilingan zaman 2019. Oke. Iya. Sukses selalu, mudah-mudahan Sama-sama. tercapai Sukses selalu. apa yang diidam-idamkan dan diinginkan. Semoga naik kelas. Baik, Pak. Amin. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.